Shalom, kita kembali untuk bertemu di kelas agama. Saya Bu Yuliati, pengampu agama Kristen. Dan siang hari ini kita akan membicarakan tentang tanggung jawab Kristiani dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, kita akan dasarkan dari kebenaran firman Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-28 ya. Silakan kalian bisa membukanya di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita akan melihat apa sih tanggung jawab Kristiani dalam memelihara lingkungan hidup. Kita hari-hari ini banyak diperhadapkan kepada isu-isu lingkungan yang sudah rusak ini, ya. Dan kita sebagai bagian daripada warga di bumi ini, kita diberi tanggung jawab oleh Allah seperti yang diajarkan di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Walaupun di situ dikatakan supaya kita menguasai bumi, tapi bukan berarti kita bisa mengeksploitasi bumi yang sudah rusak ini dan kita bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan kita yang kata Tuhan tadi katakan mendominasi atau menguasai bumi. Bukan berarti kita bisa dengan bebas melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab yang membuat lingkungan hidup kita menjadi semakin rusak, ya. Nah, kita akan lihat di sini tadi di ayat 28 ya, supaya penuhi bumi dan berkuasa atas ikan-ikan. Jadi artinya bahwa kita di sini diberi mandat untuk memelihara, merawat gitu ya, supaya bumi yang sudah rusak ini tidak semakin rusak dan hancur. Ya, kalau dalam istilah itu adalah ekoteologi. Nah, kelestarian alam menurut perspektif Kristen. Ya. Kita melihat ada 3 hal. Kerusakan alam adalah dampak dari dosa. Ya. Ketika manusia berdosa, maka ya itu berpengaruh kepada alam di sekelilingnya. Lalu yang kedua, bahwa Allah memberikan mandat budaya kepada Adam untuk mengelola Taman Eden waktu itu. Dan itu tidak berubah sampai hari ini. Mandatnya untuk mengelola, memelihara, merawat ya lingkungan hidup yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan bumi atas tugas manusia. Jadi kita tidak boleh mengabaikan. Sekarang kita perlu untuk sungguh-sungguh memelihara bumi yang semakin hancur ini ya. Dengan beberapa hal yang berkaitan dengan misalnya penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau bagaimana kita menciptakan berbudidaya tanaman di lahan sempit ya supaya menghasilkan oksigen yang semakin berkurang karena penebangan hutan, karena pemanasan global. Nah, kita punya tugas ini. Nah, kita melihat bahwa pemahaman mandat budaya dengan kata ada
di situ tadi dikatakan berkuasalah dan taklukkanlah ya. Itu bukan berarti kita bisa mengeksploitasi alam ini dengan sekehendak kita sendiri atau mendominasi secara absolut, karena saya sudah diberi mandat, sudah diberi kuasa untuk menguasai bumi sehingga saya bisa dengan seenaknya misalnya kita membuang-buang air dengan tanpa bertanggung jawab ya. Kita tidak memikirkan bahwa setelah saya nanti ada generasi berikutnya yang membutuhkan juga bagaimana air yang bersih, yang sehat. Nah, bagaimana dia juga bisa hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan yang sudah hancur ini dan mulai ditata kembali. Jadi arti mandat budaya dalam hal lingkungan yaitu kita ini sebagai penata layan atau pelayan, pemelihara yang mengatur, dan kita harus memelihara semua ciptaan ya, baik binatang, baik lingkungan misalnya hutan atau tanaman di sekeliling kita dengan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Penebangan pohon yang ya bisa kita lakukan itu perlu di stop karena itu membuat jadi bumi makin panas. Nah, itu salah satu bagaimana kita bisa melakukan mandat budaya yang Allah perintahkan kepada kita semua sebagai warga dari bangsa yang beradab ini. Nah, kita melihat pentingnya peran mahasiswa Kristen ya dalam hal melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama kita melihat bahwa kita adalah agen perubahan yang membawa semangat inovatif dan kreativitas untuk mengatasi tantangan lingkungan. Nah, salah satu eksploitasi lingkungan yang tidak kondusif, yang merusak itu adalah penggunaan peralatan dari plastik ya. Salah satu saya lihat contohnya di Bali ya, saya sempat berkunjung beberapa waktu yang lalu. Nah, di sana ada satu tempat wisata yang tadinya menjadi tempat wisata yang menarik, sekarang menjadi tempat wisata yang mangkrak, bahkan yang sudah tercemar oleh lingkungan karena banyaknya limbah botol-botol dari plastik, dan juga membuat sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang begitu loh. Nah, ini menjadi tantangan buat kita supaya kita sebagai agen perubahan bagaimana kita menciptakan limbah yang merusak lingkungan itu menjadi hal yang baik. Contohnya kalau kita minum ya, lebih baik kita bawa tumbler dari rumah. Kita tidak perlu untuk beli minum dan juga membuang sisa limbah botol plastik itu dan membuang dengan seenaknya. Nah, kita pun juga bisa secara inovatif memfungsikan botol-botol plastik itu menjadi satu media, satu alat untuk bisa menanam sayur atau menanam bunga. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang inovatif ya, sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Bahkan ya kita bisa menciptakan pupuk herbal dari sisa-sisa buah yang kita makan, kulitnya bisa kita fermentasi yang disebut dengan ekoenzim ya. Itu hal yang bagus ya, supaya dari alam untuk alam dan kembali untuk alam, dan alam itu bisa kita nikmati. Lalu yang kedua, pentingnya peran kita sebagai mahasiswa menerapkan nilai-nilai iman, terutama konsep stewardship, yaitu penata layanan, ya, untuk mengajarkan tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan. Nah, jadi kita perlu bahwa memelihara lingkungan itu adalah penerapan dari nilai-nilai Kristiani, ya, untuk kita bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan.
Lalu yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah pemelihara bumi yang diciptakan. Ya, kita tidak menjadi penghancur bumi yang diciptakan Tuhan, tapi justru dipelihara. Supaya anak cucu kita nanti, ya, generasi ke depan boleh menikmati segala upaya yang kita lakukan untuk menciptakan atas bumi yang sudah rusak ini supaya tidak semakin hancur, ya. Nah, apa peran gereja? Ya, kita sebagai bagian dari warga gereja, kita tidak hanya terbatas pada bertanggung jawab dalam aspek rohani, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Ya, gerakan penghijauan, ya, itu perlu terus digerakkan di lingkungan di mana kita tinggal maupun di gereja. Ada penanaman pohon-pohon yang membuat suasana jadi teduh, suasana jadi asri dan tidak gersang, dan itu menciptakan satu lingkungan yang semakin nyaman untuk ketika kita beraktivitas di gereja maupun di lingkungan atau di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Lalu yang kedua, peran gereja ya menginisiasi program keberlanjutan pelestarian alam, ya. Jadi ada penanaman pohon-pohon atau bunga-bunga di sekitar kita, ya, yang menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan oleh kita, sehingga kita juga jadi pribadi yang bukan hanya kuat di dalam rohani tapi sehat secara jasmani. Lalu yang ketiga, gereja menciptakan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keberlanjutan alam sebagai bagian integral dari panggilan iman. Jadi apa yang kita lakukan sebagai tanggung jawab umat Allah untuk menciptakan lingkungan yang baik dan juga memelihara alam ini adalah menjadi bagian yang terus akan berkelanjutan, ya, untuk masa depan generasi setelah kita. Nah, jadi saudara, kita melihat inilah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk terus, ya, bersama-sama dengan saudara-saudara kita untuk terus meminimalis kerusakan alam dan juga untuk terus memelihara bumi sebagai tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan. Kita memelihara juga ciptaan yang lain, ya, tidak dengan melakukan pembunuhan yang terjadi. Misalnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, melakukan pembunuhan terhadap ikan-ikan paus yang menjadi warisan budaya laut, ya. Dan ya, bersyukur ada gerakan cinta lingkungan yang membuat jadi alam ini semakin baik dan tidak semakin hancur. Nah, biarlah kita terus mengingat ini sebagai mahasiswa Kristen. Kita harus terus mendisiplin diri untuk meminimalis hal-hal yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan kerusakan alam. Ya, kita bersyukur bahwa kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjaga lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, lingkungan yang tertata, lingkungan hijau, ya, gerakan penghijauan, ya, sehingga kita pun bisa menikmati udara yang bersih, kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan ini dengan menyenangkan, dengan membuat kita jadi fresh, membuat kita juga sehat karena oksigen yang tersedia secara penuh melalui gerakan cinta lingkungan. Kiranya ini menjadi satu komitmen kita untuk kita mulai dari diri kita, ya, untuk menghentikan kerusakan alam yang terjadi dengan kita melakukan hal-hal yang positif dan inovatif. Demikian materi kita tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. Tuhan memberkati.